Budidaya ikan nila merah dengan memanfaatkan kolam terpal menjadi salah satu alternatif peluang usaha yang menarik untuk dikembangkan saat ini. Hal ini karena saat ini konsumsi ikan di Indonesia cenderung mengalami kenaikan, baik ikan tangkap air laut, maupun ikan budidaya air tawar, terutama budidaya ikan dengan kolam terpal dan bioflok. Ikan nila merah sebenarnya hampir mirip dengan ikan nila biasa pada umumnya, namun yang membedakannya adalah bentuk punggung yang lebih tinggi dan juga lebih tebal, sehingga dagingnya lebih banyak. Ikan nila jenis ini sangatlah populer di masyarakat dan paling banyak diburu. Namun sayangnya, masih banyak orang yang belum tahu tentang cara budidaya ikan nila merah di kolam terpal. Rasa yang lebih nikmat dan warna tubuh yang lebih indah adalah kelebihan ikan nila merah ini. Selain itu juga, jenis ikan nila merah memiliki harga yang jauh lebih mahal di pasar. Prospek bisnis budidaya ikan nila merah ini sangat cerah sehingga pelaku usahanya bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Dalam budidaya ikan nila merah, banyak yang mengabaikan beberapa dasar dalam teknik budidaya itu sendiri, sehingga para pemula sering mengalami kegagalan dalam membudidayakan ikan nila merah ini. Ada beberapa teknik seperti persiapan kolam, persiapan benih, penebaran benih ikan, pemeliharaan, dan pemanenan yang harus diperhatikan agar dalam melakukan bisnis budidaya ikan nila merah itu sendiri mendapatkan keuntungan yang maksimal. Untuk persiapan kolam terpal sebenarnya lebih mudah dan sederhana dibandingkan dengan kolam beton atau kolam tanah. Kolam terpal sangat fleksibel sehingga bisa disesuaikan dengan luas tempat yang tersedia. Yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kolam terpal adalah memperhatikan kedalaman kolam di mana kedalamannya tidak boleh kurang dari 1 meter, sebab jika terlalu dangkal maka akan berakibat pada pertumbuhan ikan kurang optimal sehingga kualitas panen juga menurun. Sebelum melakukan pengisian air, sebaiknya kolam terpal dibersihkan dulu dari kotoran dan bahan kimia yang mungkin menempel. Pengisian air kolam juga sebaiknya dilakukan bertahap. Tahap pertama yakni diisi setinggi 20 cm. Lalu taburkan pupuk dan kemudian diamkan selama 3 hari. Pupuk berguna untuk menambah kandungan organik dalam kolam. Kolam yang subur sangat bagus untuk tumbuhnya plankton dan lumut yang bisa dijadikan sebagai pakan alami untuk ikan nila merah nantinya, mengingat kolam terpal berbeda dengan kolam tanah yang memiliki kandungan organik alami. Kolam terpal memerlukan pupuk tambahan untuk menyuburkan airnya. Dosis pupuk harus disesuaikan dengan volume air kolam serta jenis pupuk yang digunakan. Setelah 3 hari berlalu, sinar matahari yang tembus hingga ke dasar kolam akan membuat plankton dapat tumbuh subur serta dapat menetralkan pH yang baik untuk ikan nila, karena pH netral yang cocok untuk budidaya ikan nila merah adalah sekitar 6-7. Selanjutnya kolam tersebut bisa diisi air penuh setinggi kurang lebih 1 meter. Salah satu faktor penentu keberhasilan budidaya ikan nila merah adalah bagaimana kita melakukan pemilihan bibit benih yang berkualitas. Pilihlah benih ikan nila yang memiliki berat sekitar 10-20 gram atau panjang sekitar 5-10 cm. Benih yang berkualitas dapat dilihat dengan kondisi dan gerakannya yang gesit. Untuk jenis kelamin benih pada ikan nila merah ini sebaiknya pilih yang jantan karena pertumbuhan ikan nila merah jantan lebih cepat bila dibandingkan dengan ikan nila merah betina. Untuk perbedaannya dapat mencapai 30-40%, maka pemeliharaan satu jenis kelamin pada ikan nila merah sangatlah dianjurkan sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan waktu yang lebih cepat. Selain itu, ikan nila memiliki sifat mudah melakukan pemijahan, sehingga bila pemeliharaan dengan 2 jenis kelamin di satu kolam akan menyebabkan energi ikan akan terbuang untuk memijah. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan menjadi terhambat dalam proses pertumbuhan. Sudah banyak benih ikan nila merah dengan jenis kelamin jantan di pasaran yang bisa sobat dapatkan. Jika kolam dan benih sudah siap, maka benih ikan nila merah sudah bisa ditebar ke dalam kolam terpal. Untuk dapat menghindari kematian dan stres pada benih ikan, sebaiknya dilakukan aklimatisasi terlebih dahulu. Aklimatisasi adalah tahap adaptasi benih terhadap lingkungan kolam yang baru dengan cara kantong yang berisi benih diletakkan di dalam kolam selama beberapa waktu, lalu ikan ditebar secara perlahan dan biarkan ikan keluar dengan sendirinya. Dalam membudidayakan ikan nila merah,
Faktor penentu keberhasilan ialah masa pemeliharaan. Apabila proses pemeliharaan ini dilakukan dengan cara yang benar dan tepat di tiap tahap, maka akan didapat hasil yang maksimal. Tahap pertama yaitu dengan pemberian pakan yang benar. Dalam pemberian pakan dilakukan 2 kali dalam sehari dengan jenis pakan yang mengandung protein sebanyak 30%. Kebutuhan pakan disesuaikan dengan berat ikan nila, yakni sekitar 3% dari berat tubuh. Cara untuk mengetahui berat ikan nila merah adalah dengan mengambil sampel ikan setiap 2 minggu sekali, sekaligus sobat dapat mengetahui perkembangan ikan tersebut. Tahap kedua yaitu manajemen pengelolaan air kolam. Untuk kondisi air yang baik dalam pemeliharaan ikan nila merah adalah dengan pH 6-7 dan kandungan oksigen yang tinggi. Untuk mendapatkan kondisi air yang berkualitas dan terjaga dengan baik, maka sebaiknya lakukan penggantian air minimal dalam kurung waktu seminggu sekali sebanyak sepertiga volume air kolam. Untuk mengatur kandungan oksigen dapat memanfaatkan aerator atau kincir air. Untuk kebutuhan lokal, biasanya ikan nila dipanen dengan ukuran 300 hingga 500 gram. Waktu yang diperlukan untuk bisa mencapai ukuran tersebut kurang lebih sekitar 4-6 bulan. Pemanenan harus dilakukan dengan hati-hati dengan menggunakan jaring agar ikan nila tetap hidup dan sehat. Jika ingin ikan dalam kondisi hidup, maka letakkan pada wadah yang berisi air dan sirkulasi udara yang cukup. Hal ini perlu dilakukan jika ikan akan dikirim ke tempat yang agak jauh, mengingat ikan yang segar memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Dari uraian di atas, budidaya ikan nila merah cukup mudah untuk dilakukan oleh siapa saja, khususnya bagi pemula. Dengan harga ikan nila yang ekonomis, banyak sekali yang memanfaatkannya untuk usaha dan bisnis dengan cara beternak nila ini. Maka tak heran jika para pemula berlomba-lomba memanfaatkan peluang bisnis ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan untuk sobat dalam bisnis budidaya ikan konsumsi. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.